Bapa, teduhkan hati kami saat ini. Ambil alihlah semuanya Tuhan. Kuasai tempat ini. Jikalau ada kuasa-kuasa lain yang ingin menghalangi semua rencanamu pada sore hari ini, kami perintahkan di dalam nama Yesus, kau keluar dari tempat ini. Engkau tidak berhak untuk mempengaruhi kami. Engkau tidak berhak untuk membuat intimidasi dalam hidup kami. Aku perintahkan di dalam nama Yesus, keluar dari tempat ini. Berikan kami telinga seorang murid. Berikan kami mendengar apa yang Engkau mau. Terima kasih Bapa. Pagari tempat ini. Pagari tempat ini dengan pagar api yang dari surga. Sehingga setiap apa pesanmu pada malam ini tidak ada satupun yang dicuri oleh kuasa kegelapan. Semua masuk di dalam rencanamu. Kiratara makaya sikiata, ora makaya sikipar baka. Kuasai kami Tuhan, kuasai kami, kuasai kami. Kina makaya sakaratara makaya, ora makaya sakalatana. Engkau bertahta Tuhan di tempat Kiratara makaya sakala tanah maka ora makaya sikiratara maka. Bersihkan tempat ini Tuhan, bersihkan tempat ini. Kiratara makaya sakaratara makaya. Kirimkan malaikat untuk membersihkan dan menyapu bersih semua kotoran-kotoran di luar, keluar. Tidak ada roh intimidasi, tidak ada roh yang menjegal akan semua firman. Apa yang kau firmanmu harus terjadi, apa yang kau perintahkan harus terjadi, apa yang menjadi rencanamu harus terjadi. Sehingga apa yang kau rencanakan kami terima dengan utuh. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang ingin diberkati katakan sama-sama dengan saya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan terlebih dahulu. Beri kemuliaan buat Tuhan terlebih dahulu. Silakan duduk saudara. Selamat datang juga buat saudara-saudara yang dari luar kota, yang mendengar akan streaming dan akhirnya memutuskan untuk datang di tempat ini. Selamat datang untuk semua dan selamat juga untuk saudara-saudara yang malam ini streaming. Kami percaya semua sudah ada di dalam pengaturan Tuhan ya. Saudara, hari ini kita memang adalah Selasa pertama ya, minggu pertama, dan biasanya saya yang khotbah. Tetapi ada pesan Tuhan yang khusus untuk hari ini, yaitu tentang proteksi Allah, proteksi ilahi. Saudara, saya mau cerita terlebih dahulu kenapa hal ini terjadi. Begini saudara, minggu yang lalu kami ini Selasa yang lalu saya mau tanya aja, siapa yang datang dan streaming? Coba angkat tangan. Yang enggak masalah, enggak dihukum ya. Coba saya pengen tahu aja. Saudara, di tempat ini kami mengundang Bapak Aruna untuk membuat seminar 2 session ya, dari jam 5 sampai dengan jam setengah 10. Nah, di situ diterangkan tentang
kejadian yang sesungguhnya terjadi di dunia ini. Ya. Kalau saudara ingin untuk mendengarkan, bisa lihat di YouTube. Ya. Di situ diterangkan secara gamblang apa yang terjadi saat-saat ini di dunia. Ya. Di dunia termasuk juga di Indonesia kan, kalau namanya, karena Indonesia juga termasuk di dunia ini ya. Nah, dalam penerangan itu saya bisa melihat yang datang itu ada yang muka tegang ya, ada yang takut, tapi ada yang nggak mudeng. Opo itu ceritanya gitu ya. Tapi benar-benar sangat memberkati karena diterangkan dengan jelas ya apa yang bakal terjadi dan apa yang saat ini terjadi. Nah, saudara, kalau kita melihat akan segala sesuatu itu, kita tahu bahwa sebenarnya itulah yang terjadi. Sampai pada beberapa waktu ini saya berdoa, saya bilang, Tuhan, ini Selasa ini saya akan nyampaikan firman. Apa sih yang kau mau? Lalu tiba-tiba Tuhan kasih sesuatu tema, yaitu proteksi ilahi. Nah, lalu saya bergumul dalam doa ya, proteksi ilahi, proteksi ilahi. Dan saya banyak mendapatkan hal-hal tentang proteksi ilahi. Kenapa sampai Tuhan itu memberikan hari ini ya, tema ini, dan Tuhan memberitahukan kepada saudara tentang ada suatu proteksi ilahi di tengah-tengah masalah yang berkecamuk di dalam dunia ini. Kenapa? Saudara, sebenarnya kalau saudara itu mengikuti akan segala sesuatu tentang kegelapan, itu sudah saya khotbahkan tanggal 14 Desember tahun 2021. Coba ditayangkan. Shining light ya. Pada saat itu kita itu akhir tahun kalau tidak salah ya, 14 Desember itu tutup tahun. Nah, pada waktu tutup tahun itu Tuhan memberikan pesan kepada kita, nak, kamu buat pelita ya. Pada saat itu Tuhan bilang harus membuat pelita, karena sesudah ini di depan kamu, saat tahun 2021 itu masih COVID loh ya. Dikatakan di depan kamu ini kegelapan sudah ada, dan itu terus menerus. Kegelapan tidak hanya setahun, terus menerus akan kamu hadapi, yaitu kegelapan. Saudara, kalau saudara mau mendengarkan khotbah ini, ada di YouTube juga. Asal ada temanya Shining Light, pelita yang bersinar, dari Sion Media tanggal 14 Desember. Apa itu? Nanti dulu ya. Ya, jadi saudara bisa mendengarkan kembali dan lihat di YouTube. Nah, di situ itu sudah diberitahukan kenapa kita itu diharuskan pada saat itu membuat pelita. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa yang masih ingat dan punya pelita di rumah masing-masing? Pelita yang dari sini ya, yang dari Sion. Coba, saya pengen tahu, kok cuma sedikit ya? Ya. Nah, pelitanya itu dinyalain enggak kalau di rumah? Atau sekedar cuma buat hiasan saja ya. Itu bukan souvenir loh ya. Pelita itu bukan souvenir. Di rumah saya itu pelita tak kasih lampu, dan pelita itu nyala sepanjang hari, sepanjang tahun, dari tahun 2021 sampai sekarang itu pelita saya tetap nyala. Nah, seringkali kita itu kalau mendapatkan sesuatu yang profetik itu cuma, oh ya saya tahu waktu itu dikasih pelita. Saudara tahu nggak sih, untuk buat pelita itu
harganya mahal sekali dan tidak ada yang jual, saudara. Kalau saudara tanya di toko buku atau di toko-toko di seluruh dunia, coba kamu lihat modelnya yang begitu, itu nggak ada yang jual. Dan pada waktu, saya mau cerita sedikit ya buat saudara-saudara yang nggak punya, membuatnya itu luar biasa banget. Saya dikasih ini loh pelita, kamu buat pelita seperti ini. Nah, salah satu anak kami yang suka bikinnya begitu namanya Andi. Saya bilang, Andi, Mami bikinkan seperti ini. Nah, dari akrilik gitu. Ya, lalu dia bikin, gagal lagi. Dia sampai bilang, Mami aku mau hands up. Ya, gak bisa jadi, pecah lagi. Saya bilang, Tuhan, kau suruh ini bikin kok jadi susah banget gitu. Kau buat jalan. Akhirnya saya rudi sama Pak Gideon, Pak, Tuhan suruh bikin ini. Andi mengalami kegagalan terus. Tolong sih kamunya bikin diajarin gimana. Soalnya Pak Gideon tuh pinter banget, sangat pinter ya. Saya mengucap syukur, ini sekarang dia lagi pergi ke pulau-pulau ya. Kalau saya mempunyai partner seperti Pak Gideon tuh seneng banget, saudara. Sebab ngerti karepnya Tuhan, ngerti karep saya ya. Jadi saya gini, ya mau bikinnya berapa? Nah, suka Pak Gideon itu orangnya itu benar-benar praktis dan orangnya terus terang. Gak bisa Bu Nani, waktunya gak cukup. Tapi saya kenal siapa dia. Gak tak anggap dia ngomong begitu. Lalu, tapi aku pengen bikin begini, saya bilang. Ya sudah, nanti dibikinin. Sekalipun dia ngomong gak bisa, sekalipun dia ngomong itu susah dan sebagainya. Coba sih pelitanya kamu cari-cari, Amos. Nah, sesudah itu akhirnya jadi, saudara. Nah, warnanya ada yang putih, ada yang emas ya. Dan itu dibagikan tanggal 14 Desember tahun 2021. Nah, saudara, apa tujuannya Tuhan ngasih itu? Tuhan bilang, "Nak, itu pelita ya, dikatakan. Nah, ini lihat nih ya. Ini pelita yang dibagikan. Pelita ini ya, itu lambang daripada firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 105. Ya, dikatakan apa? Coba ditayangkan Mazmur 119 ayat 105 ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sehingga Tuhan katakan, ini kalau kamu melihat pelita ini, kamu harus ingat bahwa di dalam kegelapan, kalau engkau melihat pelita ini, itu firman Tuhan, lambang firman Tuhan yang akan menerangi kakimu dan menerangi seluruh jalanmu. Apapun yang terjadi, ya, itu firman Tuhan saat itu. Engkau tetap berjalan di dalam terang. Itu firmannya, antara lain yang tahun 2014 ya. Itu yang pelitanya bisa ditarik dan akhirnya dinyalain ya. Itu semua tahun 2014, saya nggak tahu sekarang 2014. Nah, 2021 ya, 2021. Nah, sesudah itu saya akan cuplik salah satu khotbah saya dari 2021 itu tanggal 14 Desember itu sudah memberitahukan bahwa banyak peraturan-peraturan yang baru bakal dikeluarkan. Ya. Di dalam kegelapan kau akan banyak menghadapi masalah-masalah dalam peraturan-peraturan baru. Coba
cuplik sedikit dari khotbah saya yang tahun 2021. Oleh karena itu hari ini kenapa saudara nanti dibagikan pelita, supaya saudara berjalan di dalam kegelapan sekalipun saudara melihat terang itu. Amin. Kita melihat dalam keadaan perekonomian saat ini. Karena apa? Karena bakalnya bukan sekedar itu saja, tapi kita akan mengalami kegelapan di dalam goncangan perekonomian. Ya. Bukan sekedar peraturan-peraturan yang menekan kita, tetapi yang kedua soal perekonomian kita akan digoncangkan. Karena apa? Semua gelap. Ya. Perdagangan nanti kita tidak bisa meraba apa yang harus dilakukan. Tetapi kalau saudara dan saya punya pelita, di mana ada pelita itu berjalan bersama kita, maka apa dikatakan? Kita tetap berjalan di dalam terang. Ya, ini salah satu cuplikannya. Jadi saudara kalau pengen lupa, ya Ibu Nani pernah khotbah begitu, tapi aku lupa. Ya bisa lihat dari YouTube. Ya, nah kita tahu bahwa saat ini banyak peraturan-peraturan yang baru gitu, yang sudah diberitahukan pada waktu tahun 2021. Ya. Salah satunya ya, semua pada ribut, waduh nanti uang setelah 3 bulan di bank kalau enggak ada keaktifan dibekukan ya. Lalu apalagi dikatakan tanah-tanah yang 2 tahun tidak dikerjakan atau berapa nanti akan dilakukan, diambil alih sama pemerintah ya. Lalu peraturan ini banyak saudara, bakal terjadi dan terjadi. Tapi memang sudah harus begitu ya. Nah lalu banyak hal perekonomian. Sekarang tayangkan juga tentang antikris sistem keuangan global dan 666 yang saya kemarin kasih ke kamu. Nggak usah kasih suara, tapi saya pengen kamu tayangkan. Ya, saudara tahu ini pun sedang terjadi. Ada 3 pilar sistem 666 modern. Yang pertama kontrol keuangan digital. Ya. Yang kedua identitas terintegrasi. Yang ketiga, antikris, sistem keuangan global dan 666. 3 pilar terjadi, saudara. Di dunia sana. Ya. Nah, saudara tahu sekarang ini sudah banyak perkara yang kita tahu itu mau tidak mau harus terjadi. Ya. Pembatasan dalam kehidupan kita itu akan dibatasi semuanya. Nah, oleh karena itu, ya. Orang-orang yang kaya-kaya di luar negeri aja dia membuat perlindungan saudara, membuat perlindungan. Dia bikin seperti bunker-bunker di bawah tanah dan di dalamnya itu super duper modern, ya, luar biasa. Ya. Jadi ada rumah yang bagus, ada ruangan yang bagus, ada AC-nya, ada segala-galanya saudara. Itu di bawah tanah. Untuk apa? Untuk perlindungan. Nah, apapun yang mereka lakukan itu semua terbatas. Perlindungan yang saudara dan saya lakukan di dalam dunia ini semua terbatas. Apa yang tidak terbatas? Perlindungan dari ilahi. Amin. Apa? Perlindungan, proteksi daripada ilahi. Itu yang akurat banget. Ya. Nah, saudara kita tahu bahwa hal seperti itu kita perlu yang dinamakan proteksi ilahi. Ya. Apapun yang terjadi di sekitar kita, dunia yang ada di depan kita, tidak usah takut dan khawatir. Hari ini ada suatu berita proteksi ilahi Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Ya. Nah, pada saat Tuhan banyak berbicara kepada saya tentang proteksi ilahi ini,
tadi pagi saudara, tadi pagi pada saat saat teduh sekitar jam 4-an, Tuhan itu mulai berbicara kepada saya gini, nak, kamu mulai membuka peti emas yang ketiga. Saya nggak mudeng. Ya. Pada saat Tuhan katakan, nak, kamu mulai membuka peti emas yang ketiga. Nggak mudeng saudara. Apa ya peti emas? Mana aku punya peti emas gitu. Nggak nangkep sayanya. Nah, sampai akhirnya Tuhan itu menerangkan begini. Saya tuh mengucap syukur Tuhan, kalau misalnya saya jadi Tuhan, punya anak kayak saya, pernah dikasih sesuatu terus lupa, tak ketok kamunya, ya. Tak selentik kamunya. Orang dikasih tahu kok kayak gitu-gitu. Tapi saya tuh mengucap syukur pada saat saya tuh cuma dalam hati, peti ketiga, peti emas ketiga, apa ya gitu. Tuhan itu sungguh amat sangat luar biasa. Tuhan katakan, kamu ingat enggak pada waktu kamu ulang tahun, ya, bulan Mei kemarin, ada hamba Tuhan yang mendapatkan penglihatan tentang hidup. Ada 7 peti yang aku kasih buat kamu. 7 peti emas yang aku berikan kepadamu. Oh iya, waktu itu saudara, saya terus terang ngomong ya, betapa rapuhnya hidup manusia itu. Betapa rapuhnya manusia itu seringkali lupa. Saat saya mendapatkan pernyataan itu saudara, saya apalin. 1 apa, 2 apa, 3 apa, sampai 7 saya apal. Apal beneran. Tiap hari saya ulang-ulang. Wah, aku tuh dapat 7 peti emas, tak ingat-ingat. Ya mungkin gak ada sebulan ya. Kan itu bulan Mei, Juni, Juli, ini baru Agustus. Kelalen wesan. Lupa, sama sekali lupa. Lupa, tidak pernah diingat, tidak pernah diucapkan lagi. Sama sekali saudara. Baru tadi pagi diingatkan, aduh saya bilang iya ya Tuhan. Nah, dan waktu itu sudah dibahas. Yang pertama, peti emas yang pertama yang Tuhan berikan buat saya dan Sion ini, itu adalah perjanjian dan penetapan. Itu sudah dikhotbahkan. Kalau saudara pengen apa itu yang mana, cari di YouTube pasti ada. Ya. Yang kedua itu tentang peti emas yang kedua waktu dibuka adanya bayi-bayi. Nah ini menandakan adanya lawatan lahir anak-anak rohani. Kita sudah pergi ke Uganda, lahir banyak sekali jiwa-jiwa di sana, diberkati mereka. Kita pergi ke Pangkep, yaitu Sulawesi Selatan. Di situ ngadain KKR, menjadi berkat yang luar biasa. Itu sudah kelihatan kenyataan. Dan saya percaya ini terus akan terjadi ya. Banyak anak-anak yang sudah SMA itu sudah pindah keluar kota. Saya yakin Tuhan akan mengirimkan anak-anak yang benar-benar dilahirkan seperti bayi-bayi di kota ini dan di tempat ini. Amin. Percaya kan? Nah, sudah. Terus yang ketiga, saudara. Yang ketiga, saya lupa. Yang ketiga apa ya Tuhan? Peti apa? Nah, saya kan punya catatan. Ya, saya buka lagi catatan. Oh, yang ketiga ternyata adalah masa keamanan. Oh, yaitu pada saat kotak itu dibuka, dikatakan ada patok. Nah ini saya akan bacain ya. Saya bacain ya. Diberi patok, yang ketiga diberi patok, itu jaminan masa keamanan. Itulah yang dinamakan proteksi ilahi. Lah kok nyambung ya. Nah seringkali kita nggak ngerti.
Saya bukan orang yang pinter sekali untuk menyelidiki kayak Pak Aruna, enggak bisa sayanya, enggak punya karunia seperti itu. Tapi Tuhan banyak sekali memberikan perlengkapan-perlengkapan untuk masa-masa yang akan datang. Jadi di situ kita lihat bahwa itu adalah proteksi. Oh, berarti ada patok Tuhan. Hari ini kita bicara tentang patok. Nah, ini yang hamba Tuhan itu mendapatkan penglihatan seperti ini. Saya melihat Tuhan Yesus membuka kotak emas yang ketiga. Pada waktu itu pas saya ulang tahun ya. Pada saat dibuka, saya melihat ada sinar yang keluar dari dalam kotak emas tersebut. Lalu dari dalam kotak emas tersebut seperti keluar sebuah patok. Jadi ini kotak itu berisi patok. Patok tersebut begitu menyala dengan sangat terang. Di patok yang menyala itu saya bisa melihat ada tulisan masa keamanan. Ya, jadi patoknya ada tulisannya masa keamanan. Cuman patok ini tulisannya Destiny rada sedikit salah, harusnya masa keamanan ya. Nah, enggak apa-apa wes. Lalu Tuhan Yesus berkata, hambaku, janjiku ya dan amin bagimu dan bagi Sion. Ya. Jadi janji ini 7 kotak ini bukan buat saya saja, tapi buat Sion. Buat apa? Saudara ada di mana saat ini? Berarti saudara mendapatkan sesuatu? Nah, responi ya, responi. Sesuatu yang kita terima, kalau saudara responi, maka saudara akan menerima. Saya belajar setiap kali apa yang Tuhan kasih saya responi. Dan sampai dengan saat ini saya selalu mengalami perkara-perkara yang ajaib. Ya. Jadi dikatakan masa keamanan. Lalu Tuhan Yesus berkata, hambaku, janjiku ya dan amin. Ya. Bagimu, yaitu bagi saya, dan bagi Sion. Ya. Sesungguhnya masa-masa keamanan akan terjadi di tengah-tengahmu. Setiap bangsa yang bangkit melawanmu akan kuserahkan ke dalam tanganmu. Berarti banyak masalah. Ini kalau dikatakan bahwa bangsa yang bangkit melawan itu, lalu saudara jangan pikirannya macam-macam. Apa? Masalah-masalah yang bakal terjadi. Ya, yang akan menyerang saudara dan saya. Lalu dikatakan akan diserahkan kepada kita. Ya. Tidak akan ada senjata yang dapat ditempa atasmu dan atas Sion. Nah, ya. Setiap rancangan kehancuran, rancangan kejatuhan, dan rancangan kegagalan kugantikan menjadi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Saudara percaya ini berlaku buat dirimu? Nah, gini, kalau mendapatkan sesuatu, oh bukan buat Ibu Nani aja, buat Sion. Aku sekarang ada di Sion. Aku ada di dalam pengcoveran Sion. Aku percaya bahwa apa yang dijanjikan menjadi kenyataan dalam hidupku. Harus punya iman seperti itu, ya. Supaya kamu mengalami sesuatu. Dikatakan semua rencana kehancuran. Apa sih rencana kehancuran? Perekonomian, rumah tangga, sakit penyakit, tubuhmu. Itu iblis tidak tinggal diam untuk menghancurkan. Ya. Iblis gak suka dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Dan dikatakan itu akan digantikan menjadi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Katakan. Iya. Iya. Ya. Kamu harus tangkap ini. Nah, jadi sesudah itu, oh Tuhan, saya tahu apa yang harus dilakukan. Nah,
Tetapi semuanya ini terjadi, saya ajak saudara berpikir, apakah proteksi ilahi terjadi pada setiap orang atau orang-orang tertentu? Sekarang tak tanya. Gak bisa jawab. Hanya orang-orang tertentu. Tapi saudara jangan mengatakan, jadi saya belum tentu dapat. Ya ini nanti ada jawabannya. Ya. Saya mau tanya lagi. Pada saat bangsa Israel keluar dari negeri Mesir, Tuhan berikan tiang awan dan tiang api. Itu proteksi. Itu berlaku buat bangsa Israel atau berlaku untuk semua manusia di dalam dunia? Hah? Ya? Hanya berlaku untuk bangsa Israel. Betul? Demikian juga proteksi ilahi yang hari ini saudara dengar hanya untuk orang-orang yang bagaimana? Satu, orang pilihan Tuhan. Orang yang disayang Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, aku termasuk enggak? Nah, ini sekarang kita akan belajar. Saudara, sekali lagi ya saya bertanya ya. Proteksi daripada Tuhan mengenai tiang awan dan tiang api itu berlaku hanya untuk orang-orang pilihan, yaitu orang Israel. Betul? Betul? Nah, jadi kita harus tahu kalau hari ini Tuhan katakan, aku akan memberikan patok masa keamanan. Masa di mana aku akan memberikan proteksi ilahi. Nah, ini pikir. Lalu tadi dikatakan kalau tiang awan dan tiang api itu hanya berlaku untuk orang-orang pilihan dan yang disayang Tuhan. Siapa yang mau jadi pilihan Tuhan? Siapa yang mau kamu menjadi umat kesayangan Tuhan? Ya itu dulu. Semua mau toh ya. Nah sekarang kita akan baca. Kalau kamu mau ya, kita akan belajar dulu bagaimana cara Tuhan memproteksi ya. Bagaimana cara Tuhan memproteksi. Keluaran 13 ayat 21 dan 22. Firman Tuhan kata begini. Tuhan berjalan di depan mereka bangsa Israel pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Ya, perhatikan ya. Jadi proteksi yang ada pada waktu itu, saya mau gambarkan ini. Saya berdoa kau bisa tangkap, engkau bisa terima ini semuanya. Saya akan terangkan sampai sedetail-detailnya dan lebih sabar supaya oma-oma juga bisa nangkep dan bisa ngerti. Saya berdoa Roh Kudus untuk menerangkan. Jadi pada waktu Tuhan memberikan proteksi kepada bangsa Israel, karena ini akan berlaku buat kita nantinya ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dikatakan Tuhan berjalan di depan ya, dengan tiang awan pada waktu siang, tiang api pada waktu malam. Betul? Nah, sekarang kita tahu ya. Jadi yang menuntun mereka itu adalah tiang awan yang ada di atas. Itu lambang apa tiang awan? Tiang awan melambangkan hadirat Tuhan. Catat baik-baik. Tiang awan itu melambangkan hadirat Tuhan. Ya. Jadi kita tahu bahwa bangsa Israel itu seperti ini ya. Kalau saya bisa bayangkan, ini bangsa Israel lagi jalan ya. Ini tiang awan ada di sini. Jadi seperti payung, betul? Jadi tiang awan itu seperti memayungi pada waktu siang. Siang itu panas, ya.
Jadi pada waktu masa-masa kesukaran, kepanasan, apa yang panas banyak ya, hati yang panas ya, keadaan perdagangan yang panas ya, persaingan yang panas. Apalagi kalau kita melihat ya, bahwa Amerika melakukan harus bayar pajak sekian, sekian dan sekian ya. Nah, itu kan perdagangan ini antara Amerika dan Cina kan belum bisa klop gitu loh ya. Nah, yang seperti itu yang kita dengar itu panas, saudara. Bukan hanya sekedar nanti kita melihat di dunia yang lain, bukan di Indonesia, tapi di Indonesia sedang panas juga. Panasnya apa? Demo banyak loh sekarang terjadi, betul? Apa? Nggak puas. Peraturan terus menerus diganti. Peraturan mau dikeluarkan yang macam-macam. Semuanya akan membuat rakyat menjadi tertindas. Nah, lalu, sudah itu akan ada yang ngomporin ya. Disulut sana, disulut ini. Dibuat pertentangan antara satu dengan yang lain. Sedangkan ini sebentar lagi kitanya mau kemerdekaan. Mau ulang tahun kemerdekaan. Ya. 80 tahun. Hebat ya Indonesia, 80 tahun. Tapi di dalamnya penuh dengan segala macam yang seperti itu. Itu panas. Ya. Rumah tangga bisa namanya panas. Ya. Keuangan bisa kita merasa panas. Ya. Usaha kita mulai merosot terus, dagangnya enggak diberkati, seolah-olah kok hidup di dalam padang pasir yang panas. Ini yang terjadi. Dan ini yang bakal kalian hadapi hari demi hari, terus menerus. Waktu itu Pak Aruna mengatakan tahun 2026 ya masih tetap begitu loh. Ya. Tambah parah kata Pak Aruna. Mau gak mau kita akan jalani loh. Bukannya kita akan tinggal di tahun yang lain. Enggak. Tahun 2026 kita tetap harus jalani. Enggak ada mundur menuju ke Mesir. Harus jalan terus di padang pasir. Nah, Tuhan akan memberikan tiang awan. Tiang awan itu apa? Yang tadi saya katakan adalah hadirat Tuhan. Selama kalian berada pada tiang awan itu, hadirat Tuhan, di situ ada kedamaian, ada keamanan, ya, ada keamanan. Nah, bagaimana? Jagalah hadirat Tuhan dalam hidup pribadimu masing-masing. Dengan cara bagaimana aku harus menjaga hadirat Tuhan? Hadirkan hadirat Tuhan dalam rumah tanggamu. Hadirkan hadirat Tuhan di dalam usahamu. Hadirkan hadirat Tuhan di dalam seluruh apa yang kau kerjakan. Dalam pelayanan, di dalam segala sesuatu. Hadirkan hadirat Tuhan. Lalu bagaimana caranya menghadirkan hadirat Tuhan? Saudara harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Kalau saudara mau masuk dalam hadirat Tuhan, harus benar-benar kita tahu. Tuhan di hadiratmu, pujiannya banyak. Tapi sekedar pujian. Ngalami enggak? Kalau kamu mau hari-hari ini, sampai nanti kita tidak tahu kapan. Jaga hadirat Tuhan. Dan selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Kalau tidak, saudara, kamu keluar dari hadirat Tuhan, panas. Seperti ini. Di sini adem, kamu keluar, panas. Nanti ada beberapa contoh yang saya akan berikan. Sebab begini ya, hadirat Tuhan ini ada radiusnya. Tahu ya, radius ya. Seperti radio suara Gracia itu bisa ditangkap
dengan radius sekian. Kecuali zaman sekarang sudah ada internet dan semuanya bisa ditangkap di mana-mana. Tapi yang namanya radius ini itu hanya sebatas ini. Keluar panas, mati. Masuk di sini ada hadirat Tuhan. Bisa ngerti ya? Jaga hadirat Tuhan. Karena tiang awan itu adalah hadirat Tuhan. Kita baca di dalam Yesaya 4 ayat yang kelima. Firman Tuhan mengatakan begini. Maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion. Ada kata Sion lagi kan? Ada kata Sion lagi kan? Saudara ada di mana? Ya. Maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah radius di tempat ini dan sekitarnya, radiusnya ya. Dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ, ya, setiap Selasa ini. Ini janji Tuhan yang akurat yang saya dapatkan buat di tempat ini. Saya tidak mengatakan di tempat lain tidak ada pengcoveran. Saya tidak mengatakan begitu. Tapi ayat ini bicara dengan saya untuk tempat ini. Dikatakan begini. Di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ, ya, segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Tempat ini Tuhan sediakan tudung. Ada hadirat Tuhan, ada tudung yang dari Tuhan. Dan sebagai pondok tempat bernaung. Pondok tempat bernaung, perlindungan artinya. Pada waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin, ribut dan hujan. Saudara bisa baca Yesaya 4 ayat 5 dan 6 ini. Taruh dalam hidupmu. Tuhan, aku percaya Engkaulah tempat perlindungan. Perkatakan dengan deklarasi. Yesaya 4 ayat 5 dan 6. Ya. Semuanya ada dalam perlindungan asalkan ada dalam radius proteksi Tuhan. Lalu dikatakan pada malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka. Apa tiang api itu? Tiang api adalah Roh Kudus. Ya. Di dalam kau berjalan, berjalanlah dengan Roh Kudus. Engkau mau berdagang, berdaganglah bersama Roh Kudus. Engkau mau berbicara, berbicaralah dengan pimpinan Roh Kudus. Engkau mau melakukan apapun juga, mau mengajar anak sebagai seorang guru mungkin, mau melakukan tindakan apa, berjalanlah bersama dengan Roh Kudus. Karena itu dikatakan tiang api yang akan memberikan jalan keluar buat engkau. Yang akan menunjukkan kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Karena di dalam terang engkau akan dapat melihat mana yang baik dan mana yang tidak. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang luar biasa, saudara. Sehingga kita tahu, oh ini jangan. Karena apa? Berjalan bersama dengan Roh Kudus. Nah, saudara, itu yang harus ada di dalam hidup saudara dan saya. Jelas. Ya, patok masa keamanan hari ini akan diberikan untuk saudara dan saya. Ya. Tiang awan hidup di dalam hadirat Tuhan.
tiang api. Setiap perkataan, perjalanan, tindakan, perbuatan kita, sertakan Roh Kudus akan memimpin saudara dalam masa kegelapan, dalam masa panas terik, dalam masa apapun yang bakal terjadi. Ingat dua perkara ini. Jelas ya? Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang dapat mendapatkan jaminan itu? Siapa yang dapat mendapatkan proteksi ilahi itu? Yang pertama tadi saya sudah katakan, harus menjadi orang pilihan dan orang kesayangan Tuhan. Sampai Tuhan akan katakan, engkaulah umat pilihanku. Engkaulah umat kesayangan. Dua persyaratannya. Kalau kamu mau untuk berjalan dalam tiang awan dan tiang api, menghadapi tahun-tahun di hadapan ini, persyaratannya yang pertama, jadilah orang pilihan Tuhan. Firman Tuhan katakan banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Nah, kita akan baca di dalam Matius 23 ayat yang ke-11. Ini tentang Tuhan sedang membuat pesta, memanggil semuanya orang. Dan setiap kali betapa pintu di sini pun terbuka. Ayo datang, setiap pagi ada PW, ya. Ayo, taman Tuhan terbuka sampai dengan jam 8 malam, 12 jam. Ayo, siapa yang mau datang untuk berdoa, menikmati hadirat Tuhan, terbuka loh. Tapi berapa banyak yang merespon? Kita baca. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Apa pakaian pesta? Buah pertobatan. Engkau dipanggil menjadi Kristen, ya. Terima Yesus sebagai juru selamat. Tuhan katakan, engkau harus mengeluarkan buah pertobatanmu. Nah, yang dulu jelek menjadi baik, itu buah pertobatan yang dapat dinikmati. Yang dulu perkataan kamu kebun binatang, semuanya harus disalibkan perkataanmu. Dengan cara bagaimana? Minta Roh Kudus memimpin pembicaraan perkataan setiap hari. Ya. Kalau engkau sudah jadi anak Tuhan, bisa melayani, ya, bisa pelayanan kemana-mana. Tetapi bibir mulutmu mengucapkan akan perkataan-perkataan yang kebun binatang semuanya. Hatimu tidak benar di hadapan Tuhan. Tuhan katakan, engkau pergi ke pesta ini enggak pakai baju pesta, keluar engkau. Tidak ada hak bagimu, tidak ada proteksi ilahi. Ingat, hari ini saya berdoa, kalian harus bertobat, memperbaiki hidup. Amin. Siap enggak untuk ini? Kalian ini bakal masuk ke dalam padang pasir yang benar-benar panas, diterpa dengan angin yang panas. Di dalam perkara-perkara di hadapan kita itu sudah tidak enak semuanya. Tetapi kalau engkau ada di dalam pernaungan proteksi ilahi, ada tiang awan dan tiang api akan mewakili hidupmu. Apapun yang di luar nggak apa-apa, aku di sini adem. Artinya begitu, ya. Apa yang kita lakukan bisa berhasil? Pasti. Pasti apa yang kita lakukan berhasil. Saudara dan saya akan dibedakan. Masa-masa yang paling sukar sekalipun kita tidak akan mengalami kesukaran. Contohnya
bangsa Israel tetap dikasih mana. Aku minta daging, dikasih daging, betul nggak sih? Ya kan? Aku minta air, dikasih air sekalipun di padang gurun. Aku kepengen bisa menikmati susu dan madu, Tuhan kasih. Kurang apa? Betul nggak? Selama engkau apapun di sekitarmu, saudara menjadi orang yang dibedakan, seperti orang pilihan. Ya. Tapi persyaratannya apa? Keluarkan buah pertobatanmu. Mulai hari ini bertobat. Aku sudah mengeluarkan buah pertobatan kan? Apa perkataan-perkataanku yang menyakitkan hati orang lain? Apa perkataan-perkataanku, tindakan-tindakanku yang tidak benar di hadapan Tuhan. Selama engkau mau melakukan hal itu, proteksi ilahi memenuhi hidupmu. Amin. Ya. Lalu kalau kita lihat ya, orang yang jadi pilihan Tuhan itu yang bagaimana? Contohnya siapa? Abraham. Ya. Saudara mau tak kasih tahu ya, kenapa Tuhan itu menjadikan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan dan dikasihi dan disayangi. Loh, kalau lihat tindakan perbuatan daripada orang-orang Israel, gak ada satupun yang seperti Abraham. Kenapa disayang? Nyakitin hati, ngomel terus. Betul gak sih? Kalau saudara baca kisah daripada bangsa Israel, ngomel terus, nyakitin hati, berontak. Betul gak? Kenapa disayang? Kenapa disayang orang yang seperti itu? Saudara tahu? Karena perjanjian. Ya, saudara harus tahu. Karena perjanjian. Karena perjanjian antara Tuhan dengan Abraham. Makanya saya berdoa, saudara. Saudara sebagai orang tua, biarlah hidupmu benar di hadapan Tuhan. Maka anak-anakmu nakal-nakal tetap ada pengampunan. Ya. Sungguh saudara, saya kalau melihat akan cara hidup kedua orang tua saya bilang, Tuhan, kenapa ya anak-anaknya mama saya itu kok diberkati semuanya gitu. Semua ada di dalam tudung Tuhan. Karena perjanjian antara papa saya dan mama saya. Ya. Suatu saat zaman itu belum ada zaman penglihatan. Ya. Nggak ada zaman penglihatan. Tidak ada zaman nubuatan. Apalagi kami ini adalah keturunan dari orang Protestan, saudara. Ya bukan nggak tertarik ya, nggak pernah diajarin tentang itu. Tapi suatu saat, saya kan sudah bilang seringkali saya itu dekat dengan mama saya, dan saya selalu didongengin sama mama saya ya. Ya mama saya bukan dongeng sih, cerita banyak tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Pada suatu saat mama saya itu ngomong begini, cuman saya nggak ngeh gitu, cuman ya mami sih macam-macam baik gitu pikiran saya. Tapi sekarang saya pikir oh itu penglihatan mungkin pada saat itu. Mama saya itu mendapatkan begini. Nah, pada waktu mami berdoa gitu. Mami itu melihat, dia bilang ada satu kurungan emas. Dia bilang gitu. Ada kurungan emas. Kurungannya emas, saya bilang, Mam, kurungannya kayak apa? Itu loh, kalau zaman dulu tuh kan ada kurungan yang kalau ada ayam satu dikurungin gitu tuh, ya kurungannya kayak gitu kata. Tapi dari emas. Terus kurungan itu dibuka. Nah, terus saya tuh bilang, Tuhan,
itu kok ada ayam, anaknya 10 gitu. Ya itu kamu sama anak-anak kamu. Ya. Terus aku sudah sediakan kurungan emas. Oh jadi kami boleh masuk? Iya masuk aja. Nah kata mama saya itu, lalu kak saya sama ada pokok ada yang 2 gitu ya, papa sama mama saya pasti ya, sama anak 10 anak kecil-kecil. Jadi ayam kecil-kecil semua masuk di kurungan itu, terus kurungan itu nutup. Cerita mama saya, ya saya nggak mudeng diceritain gitu. Cuma mama saya tak pikir ngimpi ku mami gitu ya. Tapi sekarang saya berpikir, oh zaman itu penglihatan. Justru mama saya sudah dikasih penglihatan, ki anak-anakmu sudah ada di dalam kurunganku, kurungan emas. Ya. Dan dilindungi dari segala mara bahaya karena dikurungi sama kurungan emas. Nah itu kan zaman saya kecil. Sampai saya gede, sampai saya itu menikah, sampai keluarga saya semuanya diberkati Tuhan. Anak-anaknya mami saya 10, sekarang tinggal berapa? 6 atau 5 ya? Ya perempuan semua, yang laki-laki semua udah pulang. Tapi semua diberkati saudara, dalam lindungan Tuhan. Gak ada satupun yang berontak dan meninggalkan Tuhan. Jadi berarti waktu itu dapat penglihatan begitu, ada jaminan. Mama saya mendapatkan jaminan Tuhan. Nah kenapa bisa dijamin? Saudara, saya itu ngomong terus terang ya, saya bisa begini itu karena doa daripada mama saya. Dan saya itu adalah mewarisi akan mama saya. Mama saya kalau jam 5 itu sudah jalan kaki pergi ke gereja buat doa pagi. Sekarang puji Tuhan, di sini tidak jam 5 tapi jam 7. Iya kan? Saya setiap pagi di sini jam 7. Mama saya jam 5 dengan jalan kaki. Saya naik mobil. Loh kan meningkatkan? Saya rasakan kok saya bisa punya kerinduan seperti ini. Waktu itu pun saya akan katakan sama mama saya, "Mi, masih pagi jam 5 kok mami sudah jalan kaki. Mau ketemu Tuhan no. Mama mau ketemu Tuhan. Mami mau ketemu Tuhan. Mami mau ke rumah Tuhan buat sembahyang, buat nyembah Tuhan, buat muji Tuhan." Itu selalu dikatakan. Membangun akan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu dibawa ke rumah. Sehingga anak-anaknya itu merasakan. Mami itu hadiratnya luar biasa. Nah, mami kalau mama saya itu jualan alat-alat rumah tangga. Termasuk kasur. Kasur zaman dulu kan pakai pakai kapuk ya kan. Lalu bikin selongsongannya, kan jahit. Saya sering dengerin, mami tuh nyanyi apa sih gitu. Loh kalau nyanyi mami itu gak ada di buku, tapi nyanyi terus. Sekarang saya tahu, oh mami itu bermazmur itu. Sekarang sudah tahu adanya bermazmur, adanya bahasa lidah, baru tahu. Dulu sih gak tahu, mami ku nyanyi apa nyanyiannya tuh gitu. Gak ada di buku pujian gitu loh. Nah, jadi ternyata mama saya itu kehidupannya sudah seperti itu. Dan itu nurun sama anak-anaknya. Nah, sampai apa yang dijanjikan mungkin mama saya belum terima. Saya yang terima. Saya yang terima. Saat ini saya tuh merasakan berkat Tuhan itu banget luar biasa dalam hidup saya. Diberkati. Sungguh ya. Nah, kenapa bangsa Israel bisa diberkati? Karena perjanjian antara Tuhan dengan Abraham. Saya berdoa buat para orang tua.
bertobat loh ya. Mulai kamu bertobat, mulai dekatkan dirimu kepada Tuhan supaya anak cucumu diberkati ya. Loh, ini berlaku buat anak cucu loh, dari generasi kepada generasi. Kalau engkau saja tidak bisa menjadi berkat ya, tidak bisa mengingat akan kehidupan kamu, sehingga Tuhan membuat perjanjian antara kamu dengan Tuhan, anak-anak kamu gak ada jaminan. Coba lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan terhadap Abraham. Kejadian 17 ayat 4-7. Dari pihakku, kata Tuhan, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu. Ingat, ingat, Tuhan kalau janji itu tidak hanya sekedar buat kita, sampai kepada mau nggak sih? Nah, jadi keturunanmu bisa diberkati karena kamu. Ya, dikatakan, aku akan mengadakan perjanjian antara aku, kata Tuhan, dan engkau, itu Abraham, serta keturunanmu. Turun berarti anak, cucu, cicit, ya seterusnya gitu ya. Siapa sih yang nggak mau anak cucu dan semuanya diberkati Tuhan? Lakukan ya, lakukan ini, belum terlambat ya. Biar malam ini kita bertobat dan katakan, Tuhan, aku mau memutuskan apa yang sudah aku lakukan sampai dengan malam ini. Dan mulai malam ini aku mau menjadi orang pilihan-Mu. Aku mau menjadi orang yang menjadi kesayangan-Mu, Tuhan. Supaya Engkau membuat perjanjian antara Engkau dengan aku, seperti Engkau membuat perjanjian dengan Abraham. Sampai kepada keturunanmu, turun-temurun, menjadi perjanjian apa? Kekal. Bahwa aku akan menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Bertobat ya. Saya minta kita malam ini benar-benar mengerti, menyadari. Karena di depan kita, samping kiri kanan, tanpa proteksi Tuhan, panas terik. Gelap gulita kalau malam, kalau siang panas terik. Itu tergantung dari kita ya. Perjanjiannya banyak, saudara ya. Kalau kita lihat dari Kejadian 22 ayat 16 sampai 18, kita tidak usah baca karena waktu. Kita tahu bahwa Abraham saat itu menyerahkan Ishak. Begitu dia menyerahkan Ishak untuk dipersembahkan, dan Tuhan mengatakan, aku tahu bahwa engkau itu sangat mengasihi aku. Tuhan ulangi lagi perjanjiannya. Tuhan mengulangi lagi. Dan kalau kita lihat dalam Kejadian 25 dan selanjutnya ya, dikatakan Tuhan memberitahukan apa yang bakal terjadi untuk keturunannya. Itu kan luar biasa. Kalau kita lihat dari Kejadian 25 dikatakan, nanti ya keturunanmu itu akan dijajah, akan diperbudak 450 tahun. Itu Abraham belum punya anak. Ya. Tapi Tuhan sudah ngasih tahu. Sesudah itu benar
dijajah. Dengan adanya Yusuf, semuanya pindah ke Mesir, dijajah. Tapi Tuhan juga udah katakan, tapi kamu gak usah takut. Sekalipun dijajah 450 tahun lamanya, aku akan keluarkan mereka. Dan mereka akan masuk ke dalam suatu tanah perjanjianku. Bangsa yang menindas mereka, tak hukum. Tuh, luar biasa kan? Tuh janjinya tuh loh, sangat luar biasa. Kalau menjadi bangsa pilihan Tuhan. Dan umat kesayangannya akan hidup dalam perjanjian kekal. Pasti mau kan? Ayo bertobat ya, bertobat. Yang kedua, ini persyaratannya kan harus begitu. Menjadi orang pilihan Tuhan, menjadi orang kesayangan Tuhan, mendapatkan perjanjian. Yang kedua apa? Ketaatan. Abraham taat, baik enak maupun tidak enak dia taat. Sampai dia menyerahkan anaknya yang tunggal yaitu Ishak dipersembahkan. Itu tidak mudah saudara, itu tidak semudah kata-kata. Tapi itu dia lakukan ya. Kalau kita lihat dikatakan begini. Lalu pergilah Abraham dalam Kejadian 12 ayat 4. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelananya keledainya, memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Taat. Apa yang diperintahkan taat. Belajar taat saudara. Tidak usah mikir-mikir 2-3 kali. Kalau Tuhan suruh jalani aja. Gak usah takut. Gak usah takut. Tuhan punya 1001 jalan buat menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Nah. Terus kita lihat gini. Jangan keluar dari radius proteksi ilahi. Dia saya katakan begini nih. Jangan keluar. Panas. Jangan keluar. Di luar tidak ada lampu, gelap. Tapi seringkali kita itu tidak taat dan mau keluar dari proteksi Tuhan. Karena apa sih? Gak puas. Kok gini-gini terus aku jadi anak Tuhan? Rasanya Tuhan itu terlalu lambat menolong saya. Rasanya Tuhan itu membiarkan saya selalu begini. Nah, tidak puas. Ya. Kita lihat. Bilangan 25 ayat 1. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Keluar dari tudung ya. Perempuan-perempuan itu mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, dikatakan bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Mati, dihukum. Keluar dari tudung, ujungnya apa? Ujungnya apa? Ujungnya apa? Sekali lagi ujungnya apa yang keras? Mau mati? Jangan keluar dari tudung. Kamu akan mati. Tidak ada proteksi ilahi. Ya. Selanjutnya dikatakan, ya, mereka taat mengikuti apa yang Tuhan mau. Bilangan 9 ayat 17, 18 dan 22, 23. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, berangkatlah orang Israel. Dan di tempat awan itu diam, disitulah mulalah orang berkemah.
Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Jalan dan berada dalam pimpinan Tuhan. Bagaimana kamu bisa ada pimpinan Tuhan? Kalau kamu ada di hadiratnya, ya, dan berjalan bersama dengan Roh Kudus. Ya. Atas titah Tuhan mereka berkemah, atas titah Tuhan mereka berangkat. Mereka melakukan kewajiban mereka dengan setia seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Ya. Setia, taat. Yang terakhir, belajar menikmati dalam suka dan duka. Saudara, kalau kita lihat akan apa yang dialami oleh Yusuf. Yusuf itu dimasukin penjara ya sukacita, menjadi masuk sumur ya akhirnya ditolong. Di Potifar, difitnah, ya tetap sukacita. Ya. Satu perkara yang sangat berat adalah mengampuni saudara-saudaranya. Sakit pada saat, mungkin pada saat dia ngelihat saudara-saudara datang, aduh, ingat betapa aku jerit-jerit, kakak, lepaskan aku, keluarkan aku daripada sumur ini. Itu semua kebayang dalam diri. Betapa kakak-kakaknya jahat banget. Dia datang untuk membawa makanan. Dan dia datang, jubah yang menjadi kesukaannya dirobek-robek. Tangkap dia, masukin. Sakit banget loh. Terlalu sakit. Tapi saat dia diangkat Tuhan, dia bisa mengampuni. Saya berdoa saat ini, kalau ada saudara yang mengalami yang namanya sakit seperti itu, ini waktunya lepaskan pengampunan semuanya. Lepaskan pengampunan, beresin hidupmu di hadapan Tuhan malam ini, supaya engkau menjadi umat pilihan Tuhan dan umat kesayangan Tuhan. Saya berdoa saudara mengerti akan apa yang dinamakan seperti itu. Kalau orang tidak puas, itu seperti Korah dan juga yang dinamakan Datan dan Abiram. Gak puas, sudah ada dalam pernaungan, hidup enak, dia boleh melayani Tuhan, boleh dekat dengan Tuhan, boleh dengar apa yang Musa dapatkan dari Tuhan. Dia orang pertama kali yang mendengarkan apa pesan Tuhan. Dia orang yang menjadi orang yang dekat sama Musa, orang yang selalu dikasih tahu pertama kali sama Musa. Tapi apa yang terjadi? Tidak puas, marah. Kalau kita lihat dalam Bilangan 26 ya, kita tidak usah baca, tapi kita tahu. Dikatakan ayat 31. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka. Dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutup mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaat itu. Jangan keluar dari tudung. Jangan keluar dan jangan berontak. Jangan keluar, ini waktunya. Saudara akan dibagi patok itu.
masa keamanan akan terjadi. Ya. Ingat akan hal ini. Jangan berontak sama Tuhan. Ya. Ikuti aja Tuhan mau apa. Kalau saat ini engkau masih di padang gurun panas, ya, jangan ingat Mesir. Karena ada tudung, tiang awan dan tiang api. Ada dalam hidup. Ini pasti terjadi saudara. Tahun 2025 masih ada 6-7 bulan lagi. Ya. Ini masih bulan Agustus pertengahan. Apa yang bakal terjadi kita tidak tahu. Gempa bumi apa yang bakal terjadi, ini terus menerus akan terjadi gempa bumi. Makanya kita berdoa, kalau bisa jangan masuk Indonesia. Semua peraturan-peraturan itu akan terlalu banyak yang akan masuk di Indonesia. Ya. Satu hal kita berdoa saat ini, kita hanya bisa berdoa. Tapi dengan patok yang hari ini saudara terima, masa keamanan menjadi milik saudara. Ya. Saya berdoa, jangan keluar dari tudung, jangan keluar dari tiang awan dan tiang api, maka engkau akan mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Amin. Kita akan masuk dalam doa. Saudara, nanti akan dibagi. Saya minta Asyar mulai membagi ya. Ini adalah proteksi ilahi, patok masa keamanan. Ya. Satu orang mendapatkan satu. Saudara boleh taruh ini di rumah saudara. Saudara bisa tempelkan di mana? Di mobil saudara. Saudara bisa tempelkan di motor saudara. Saudara juga bisa tempelkan di Alkitab saudara atau di iPad saudara seperti yang saya lakukan. Ya. Saya tempelkan di sini supaya setiap kali saya baca Alkitab saya tahu Tuhan ada masa keamanan dalam hidup saya. Jadi kita percaya saudara bahwa ini sekali lagi ini bukan souvenir ya. Ini adalah tindakan profetik bahwa hari ini ada roh pertobatan dalam hidup kami. Dan Tuhan akan memberikan patok dalam hidup saudara dan saya. Jelas? Sudah selesai semua? Agak cepat. Saya minta Asyir ada cepat sekali membagikan ya. Saudara, saya ajak kita masuk dalam doa untuk minta ampun sama Tuhan. Beberesan sama Tuhan. Ya, agak cepat ya. Cepat, yang agak cepat. Semua mendapatkan. Ayo, nah, jadi dibagi-bagi, ayo cepat. Cepat. Ya. Duduk aja, setelah mendapatkan duduk semua ya. Nah, saya mau tanya siapa yang belum dapat? Siapa yang belum dapat? Semua udah ya? Semua udah dapat semua? Ya. Saya ajak kita mengadakan pengampunan dosa ya. Siapa yang belum dapat? Ya. Itu Iko belum dapat tuh. Udah. Sudah dibuat. Yang belum dapat coba angkat tangan supaya nanti Asyirnya nggak usah lari-lari. Ya. Kita nyanyikan selidikilah aku, lihat hatiku. Semua tunduk kepala, matanya merem, minta diselidiki. Kalau ada dosa, ada kesalahan, ada dendam, ada perkataan-perkataan yang sering kali kita ucapkan yang tidak benar. Beresan hari ini.
Katakan sekali lagi, selidiki aku ya Tuhan. Saya minta drum berhenti aja ya. Drumnya berhenti dulu. Biarlah kita benar-benar masuk dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi katakan, Tuhan, selidikilah hatiku saat ini Tuhan. Datanglah Engkau pada pribadi demi pribadi pada malam hari ini Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Beri roh pertobatan buat kami. Bapa, selidiki kami. Saudara doa benar-benar minta diselidiki, minta dicabut semuanya yang bukan dari Tuhan. Segala sakit hati, segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Saat ini masing-masing berdoa. Hadapkan hidupmu di hadapan Tuhan. Supaya ada pemberesan antara engkau dengan Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami tahu kami takut menghadapi masa depan Tuhan. Kami terus terang mengatakan di hadapan. Kalau kami banyak mendapatkan berita-berita di kanan kiri. Apa yang bakal terjadi di Indonesia. Dan apa yang terjadi musibah-musibah yang banyak sekali. Dan mau tidak mau kami tidak tahu apakah suatu waktu akan menimpa kami. Sungguh kami takut Tuhan. Karena bencana itu datangnya tiba-tiba. Bencana datangnya tiba-tiba. Karena itu kami mohon ampun. Kami mau membereskan hidup kami di hadapan. Biarlah kami menjadi umat kesayangan. Layakan kami menjadi umat kesayangan-Mu Tuhan. Layakan kami menjadi umat pilihan-Mu Tuhan. Bersihkan kami dari pakaian kami yang kotor. Ampuni dosa kami dan layakan kami. Dengan darah-Mu Tuhan. Engkau akan menghapuskan dosa kami. Saudara bangkit berdiri, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ambil perjamuan kudus. Tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Saudara tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Saudara ambil perjamuan kudus. Karena darah Yesus yang bisa mengampuni dan menyucikan hidup saudara dan saya. Kita nyanyikan, darah-Mu Yesus sucikan daku.
Sekali lagi katakan, hanya darah Yesus yang bisa mengampuni dosa kita. Kita angkat akan roti dan anggur ini. Bapa, tidak ada satupun yang dapat menghapus dosa kami kecuali Engkau. Engkau sudah mati di atas kayu salib. Darah-Mu menghapus dosa kami, apapun keadaan kami. Engkau putihkan kami kembali, Tuhan. Terima kasih. Biar kami menjadi hidup yang baru di dalam Engkau. Ini tubuh dan darah mengcover semua hidup kami. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan dan minum. Sekali lagi, nyanyikan darah-Mu Yesus, sucikan hidup kami. Darah-Mu Yesus, sucikan darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan. Saat ini angkat patok yang sudah dibagikan. Patok proteksi ilahi ini, angkat. Kita akan masuk dalam masa keamanan. Tuhan sudah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Engkau akan memberikan kepada kami suatu proteksi ilahi. Firman-Mu mengatakan apapun yang dilancarkan kepada kami, Engkau akan membuat kami masuk dalam kemenangan. Kami akan memasuki akan masa kesukaran Tuhan. Masa padang pasir dan kegelapan. Kau tahu Tuhan keadaan negara dan bangsa ini. Pemerintahan daripada Bapak Prabowo dan Gibran masih 4 tahun lebih Tuhan. Kami tidak tahu apa yang bakal terjadi. Buat kami tidak keluar daripada tudung-Mu Tuhan. Biarlah kami tetap ada di hadirat-Mu. Melakukan segala sesuatu, ingatkan kami dengan berjalan bersama dengan Roh Kudus. Ingatkan kami Tuhan. Ingatkan kami. Setiap kali kami membaca akan proteksi ilahi ini, kami tahu Tuhan,
Ini tidak berlaku hanya setahun, tapi ini terus berlaku sampai selesai destiny kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan sama-sama. Amin. Saudara, sekali lagi saya mau sampaikan juga, kalau kita melihat peti yang Tuhan berikan, peti emas yang diberikan kepada saya, baru 3 yang kita terima. Masih ada 4 lagi. Saya tidak tahu kapan Tuhan memberikan dan membukakannya. Dan siap untuk menerima 7-7-nya buat saudara dan saya. Amin. Amin, kami percaya karena ini bukan buat saya saja, tapi buat keturunan-keturunan, buat generasi-generasi, dan buat Sion. Ya. Tuhan terus akan menolong saudara dalam melakukan segala perkara.